Nah, gini, oke. Oke, dari assalamualaikum. Pak Yo, gelap ya kamera Pak Yo. Pak Yo, ngomong. Oke, assalamualaikum we. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini udah tanggal 3 Februari. Sebenarnya kita terlambat untuk ngerekam ini karena juga kan kita lagi pandemi jadi nggak boleh ketemu ya kan. Jadi untuk video 3 ini kita rekam dari Zoom aja ya. Ini kan kita kan udah buat file lah kemarin kan. Kita buat dari masing-masing, kita jadiin satu. Oke. Jadi tugas kita yang ketiga itu ya sistem AC packet atau package unit system. Nanti kita jelasin di bawah secara rinci. Nggak sih secara mendasarnya aja. Jadi karena kita bukan jadi tukang AC, kita hanya perlu memahaminya. Oke? Jadi yang pertama adalah secara AC. AC apa sih? AC ya kayak biasa, AC adalah air conditioner gitu kan, pendingin ruangan. Jadi AC itu pertama kali ditemukan pada tahun 1902 pada abad ke-19 oleh Wills Haviland Carrier, ya itu penemunya. Jadi konsep AC sendiri itu udah diketahui udah lama banget dari zaman Romawi kuno. Jadi pada era modern itu saya sudah menggunakan bahan kimia. Kalau dulu itu belum pakai bahan kimia. Kalau sekarang kan udah AC semua udah pada canggih ya, yang ada AC inverter gitu nggak sih? AC sharp inverter. Jadi sekarang AC udah mulai berkembang dari tahun ke tahun, ya nggak semuanya udah tahu dulu pastinya tuh. Udah AC 1 PK, setengah PK, makin besar PK-nya makin dingin gitu. Jadi semakin besar ya semakin kuat untuk penghawaan di ruangan. Terus yang next adalah fungsi AC. Ya, fungsi AC. Ya, AC, air conditioner, pendingin ruangan. Yang pertama fungsi AC ya kita udah tahu semuanya, yaitu sebagai mengatur suhu udara. Jadi kalau di ruangan kayak ruangan yang terlalu panas, ruangan yang pengap gitu kan, ya AC diperlukan untuk sebagai mengatur suhu udara di dalamnya. Jadi kayak misalnya di luar ruangan lagi panas gitu. Panas banget, terik banget di luar. Jadi kita perlu mendinginkan ruangan itu ya menggunakan AC. Jadi fungsi AC ya kita udah tahu semuanya pasti sebagai pendingin ruangan gitu. Terus yang kedua mengatur kelembapan udara gitu. Jadi kalau di AC ya fungsinya selain untuk mendingini ruangan, itu mengatur suhu udara ya sebagai mengatur kelembapannya. Jadi suhu dan kelembapan udara saling berkaitan sehingga secara tidak langsung AC juga berfungsi mengatur kelembapan. Suhu AC sebaiknya diatur pada suhu ideal 24 sampai 26 derajat Celcius. Itu suhu yang ideal. Jadi kalau untuk tidur ya kelembapannya juga yang nggak boleh terlalu dingin, nggak boleh terlalu lembab-lembab banget. Jadi kelembapannya kalau misalnya kita mau tidur, misalnya AC di dalam kamar, jangan terlalu dingin banget. Jadi kelembapannya itu yang disarankan adalah 24 sampai 26 derajat Celcius. Jadi itu udah aman untuk sampai ke besoknya, ke paginya gitu. Terus yang ketiga, itu untuk membersihkan udara. Nah, kalau untuk yang membersihkan udara ini memang pada awalnya ditemukannya AC itu belum berfungsi sebagai membersihkan udara. Tapi AC ya cuma sebagai pendingin aja gitu kan. Tapi semenjak seiring berjalannya waktu, ditemukannya teknologi, dan sekarang ini lagi pandemi, banyak para semua produsen AC itu udah menggunakan teknologi yang namanya membersihkan udara gitu. Jadi kayak di pandemi sekarang kan juga yang ada teknologi untuk membersihkan kuman, membersihkan bakteri. Jadi segala sesuatu udah berkembang di AC. Jadi salah satu fungsinya juga bertambah, yaitu membersihkan udara. Oke, next. Yang kedua, AC, jenis-jenis AC. Jenis-jenis AC. Tunggu deh. Ini Ajis. Masa aku yang ngomong? Jis ngomong, Jis. Jenis-jenis AC. Nah, jadi jenis-jenis AC ini yang pertama itu ada AC split wall. Yang dimana AC ini paling banyak, kita tahu paling banyak digunakan untuk pemakaian sehari-hari ya, di rumah kita, kantor-kantor itu semua udah
sering pakai AC split wall. Yang kedua itu ada AC floor standing. Yang dimana AC floor standing ini salah satu jenis AC indoor juga untuk menghasilkan udara dingin ya, sehingga dalamnya ini bisa digunakan untuk menampung air. Yang ketiga ini ada AC split duct. AC split duct ini dia menggunakan satu titik kontrol yang biasanya dalam ruangan untuk mengatur rendah atau tingginya suhu yang ada di yang Ajis. Jaringannya. Lanjut ya. Jis. Next lah, Pak Yo, Mami. Lanjut. Selanjutnya. Ya. Lanjut. 4 tadi. Sekarang masuk 5. 4 Jis. Udah AC inverter tadi. Oh, yang kelima. Kecil kan tulisannya. Yang kelima nih ada AC casettle. AC ini AC jenis dalam ruangan juga. Yang biasa digunakan di kantor. Yang dalam instalasinya ada 2 biasanya. Yang itu dia yang menonjol dari plafon dan yang menyatu dengan plafon. Yang keenam itu ada AC sentral. AC sentral ini jenis AC di ruangan juga yang cooling plan di luar. Apa nih nggak jelas. Ruangan tersebut jenis ini biasanya digunakan di hotel ya atau mall. Yang ketujuh itu ada AC VRV. AC ini dia menggunakan teknologi yang sudah lengkap dengan CPU dan konverter inverter dan sudah terbukti menjadi handal efisiensi. Ini AC ini biasa digunakan di outdoor, di outdoor ataupun di indoor, serta dapat mengatur temperatur AC-nya yang diinginkan oleh pengguna. 8 ini ada AC unit atau AC paket. Nah, ini AC yang paling membingungkan nih. AC ini dia sederhana, dapat dikatakan sebagai AC sentral atau AC split. Di mana kalau AC split terdapat satu mesin outdoor untuk suhu dan AC unit yang terdapat di suhu mesin outdoor untuk disalurkan ke beberapa unit AC indoor. Next. Jadi Pak Yo, cara kerjanya itu gimana sih? Jelaskan. Cara kerjanya nih bingung nih masih nih. Pak Yo, jelaskan. Oh, jadi kalau cara kerjanya itu, ya kan? Apa tuh si bro tuh macet-macet katanya? Nah, iya. Jadi kompresor itu biasanya ada siklus refrigerasi itu. Jadi siklus refrigerasi itu letaknya di outdoornya, di kompresornya. Jadi di situ semua diolah, dari itu dikatakan dia sebagai jantung dari si AC-nya lah. Kasarnya semua di situ diatur, diputar berdasarkan putaran tadi itu menjadi lebih dingin. Dan kalau kasusnya dia tadi di AC paket, maka nanti dia dialirkan ke ducting yang menuju ke bagian-bagian dari masing-masing AC split. Tadi kan sudah dijelaskan di AC tadi. Kalau AC paket itu tadi kan dia satu aja di luar, tapi AC splitnya banyak. Nah, jadi dia satu di luar tadi itulah seperti AC sentral. Cuman bukan AC sentral. Kalau AC sentral dia banyak outputnya, nggak hanya split saja. Dia tadi seperti yang di plafon. Nah, itu juga AC sentral. Kalau kita tidak. Nah, jadi siklusnya utama adalah di refrigerasi di mesin outdoornya. Nah, jadi pada dulu jenis-jenis refrigerasi ini ada 4 nih. Dia produksinya per step. Jadi R11 nih pertama. Tapi R11 ini kurang terlalu bagus karena dia bisa pemanasan global tadi tuh. Jadi ditargetkan 2010 kemarin tuh udah berhenti. Udah di stop. Nah, terus R22 freonnya itu. Nah, R222 ini juga karena masih ada pengandung untuk membuat pemanasan global tetap ada, dia ditutup sampai 2020 kemarin. Nah,
Baru R134A 134A HFC itu yang banyak sekarang digunakan. Yang banyak ya, yang masih sekarang masih banyak dipakai, termasuk AC split kita lah nih. Nah, untuk next ke depan, ada yang teknologi baru tuh yang tadi seperti inverter dan sebagainya bikin kuman tadi tuh, itu udah jenis pakai R410A HFC. Itu dia yang ramah terhadap lingkungan sekaligus bisa mematikan bakteri di ruangan-ruangan itu. Itulah siklusnya tadi. Gitu sih kurang lebihnya. Cara kerja AC, Pak ya. Itulah dia ya. Lanjut. Betul. Oke, ini dia. Nah, ini dia. Jelaskan, Pak ya. AC yang paling membingungkan. Ih, saya lagi. Ini nih memang sih bener bingung kita. Tapi nggak apa-apa. Iya, Kita coba jelasin. Jadi AC, apa itu? Nah, AC paket ini seperti tadi saya bilang, dia itu seperti AC sentral. Pada umumnya kita tahu apa sih AC sentral itu AC yang terpusat. Dia tuh letaknya yang mesinnya itu di luar 1 atau 2 bisa mengcover banyak split ruangan. Katanya AC split kan yang nempel di dinding tuh, ya kan? Iya, nah, iya. Jadi misalnya satu AC sentral bisa mengcover 10 sampai 15 atau 20 ruangan. Tergantung kapasitas besar dari si outdoor-nya tadi. Nah, tapi AC split ini, AC paket ini hanya untuk yang split tadi aja. Jadi berbeda ya dengan AC sentral secara umum. Itu gambaran singkat sih yang supaya kita mudah menerima. Kalau lihat gambarnya tuh letaknya di mana? Bisa di atas bangunan, ya kan? Dia kan di atap atau di bagian tidak. Tapi bisa juga kadang di halaman, tapi ya harus ada penutupnya lah gitu. Namanya juga benda yang outdoor. Itu dia secara singkat AC package supaya kita lebih paham ya. Oke. Next. Apa sih? Oke nih. Siapa nih yang mau baca? Nah, jadi apa? Bro pengen nggak bro turun nih? Lagi jaringan susah nggak sih kayaknya? Lanjut dulu Pak ya. Jaringan susah. Nah, oke. Nah, jadi apa sih kelebihannya sama kekurangannya lah ya kan? Pasti lah ya kan. Cewek aja kita lihat kelebihan kekurangannya ya kan? Betul. Nah, jadi sering disebut dengan nama AC Unitori itu. Jadi dia dirakit di pabrik, dipasang tanpa ducting, ya kan? Biasanya sih ini relatif lebih kecil, sampai sedang sih ukurannya, ya kan? Jadi AC Unitori adalah bagian terkecil dari AC si pakai sistem tadi, ya kan? Nah, terus yang kedua, AC package ini kelebihan dan kekurangannya itu dia bersifat mandiri dan artinya terpisah dengan split. Dan kelebihannya apa maksudnya? Di situ kita bisa lebih hemat. Dengan hanya satu outdoor, maka dia bisa banyak mengcover beberapa ruangan. Gitu. Kalau AC split kan satu outdoor, satu indoor kan gitu kan. Jadi wattnya pun lebih gede. Nah, terus AC package ini bisa digunakan pada satu atau lebih area atau ruangan. Itu tadi yang kelebihan selanjutnya. Yang tadi sudah jelaskan nomor 2 juga ya, terpisah dan mempunyai kelebihan dia bisa mengcover lebih dari satu ruangan. Nah, dengan tadi AC paketnya cuma satu di atas yang terpusatnya mesinnya, maka dia perawatannya nggak terlalu lebih konsentrasinya lebih tinggi karena dia cuma alatnya satu di atas bisa mengcover banyak tadi kan. Kalau AC split dia gimana? Satu luar satu dalam. Kalaupun kerusakan ya udah rusak dua-duanya, nggak bisa dipakai gitu ya. Nah, terus kelebihan selanjutnya apa dari segi lifetime usianya? Bener sih, dia memang sih agak relatif mahal di awal, tapi lifetime-nya lebih tinggi, 10-15 tahun. Ya, jadi ya untuk yang kantoran masih worth it lah menggunakan AC package ini. Itu sih kelebihan dan kekurangannya. Next, prinsip cara kerja AC package unit system. Agak ribet ya. Iya. Pami baca dulu sedikit ya. Simpelnya gini. Nah, coba Pami baca dulu dikit. Prinsip dasar. Secara umum, sistem kerjanya hampir sama dengan AC split. Ya kayak Bapak bilang tadi ya, hampir sama, tapi memang dia lebih bisa memasak lebih banyak AC split ya kan Pak ya. Cuma pada AC paket, bagian komponen luarnya hanya satu dan terpusat.
dan mengakomodir beberapa lebih dari AC split. Udah bisa dibayangin. Oh, Pami, oke, Pami bisa bayangin. Bisa kan, Jis? Bayangin, Jis, Bang Toro? Bisa. Nah, Pak Yok, tadi juga Pak Yok singgung tadi sih. Terus, kompresor, kumparan, penanganan udara, semuanya ditempatkan di dalam lemari satu kotak. Bisa di atas dak, beton, atau di halaman luar rumah. Oh, kayak yang Bapak bilang tadi, berarti juga bisa di rooftop ya, Pak Yok? Oke. Di mana pendingin ruangan yang dikemas dengan menggunakan pemanas dari strip-strip listrik. Oke. Jadi penerapannya itu pengoperasian bergantung. Gimana Pak ya? Ya, jadi benar tadi dia pengaturan dari luar semua di outdoornya gitu. Oke, lanjut Mi. Oke, penerapan pengoperasian bergantung pada konfigurasi. Tetapi sistem yang dikemas biasanya mendinginkan rumah dengan cara yang sama seperti AC split. Oke, sistemnya berarti pendinginannya juga ya sama gitu kayak AC split biasa kan Pak ya, tapi memang dari prinsipnya dia lebih banyak mendistribusikan AC split ya kan Jis? Oke, next ya, kita next saja karena juga ada bisa dapat gambarannya. Oke, teknis kerja AC paket. Cek Jis, baca Jis. Teknis kerja AC paket. Yang pertama itu dia unit mesin outdoor terpusat. Nah, itu tadi. Dia seperti AC sentral. AC paket juga memiliki mesin outdoor terpusat yang dapat diletakkan di bagian atas bangunan dak beton. Ini berarti di luar ruangan, di outdoor letaknya. Yang kedua itu ada ducting. Ducting itu adalah saluran penghubung dari mesin outdoor terpusat ke unit-unit AC split di masing-masing ruangan. Untuk ukurannya, ini gimana sih maksudnya? Kurang paham nih yang ducting nih. Ya Pak ya, gimana maksudnya? Yang ducting nih kurang paham sih apa nih maksudnya ducting. Kan gini, ducting itu kan seperti kayak pipa, cuman seringnya dia kotak tuh. Kalau misalnya untuk AC pendinginan atau dia heater pemanas itu dia biasanya pipanya itu bukan bulat, petak. Nah, dari segi ukurannya itu maksudnya kalau yang di cover juga memang tidak terlalu banyak nih, misalnya cuma 10 ruangan, dia maka ductingnya itu pipanya itu tidak harus besar ukurannya, misalnya 50 cm kali 50 cm, tidak. Dia menyesuaikan dengan kebutuhan yang mau disuplai. Misalnya cuman 20 cm kali 20 cm, sekotak segini tuh 20 kali 20 cukup untuk mengalirkannya. Itu sih maksud tadi besaran dari ductingnya. Oke, lanjut aja. Yang ketiga. Yang ketiga ini ada output AC split. Oke. Yang dimana AC split yang diletakkan di masing-masing ruangan. Seperti di gambar, dia adalah merupakan keluaran akhir dari proses pendingin udara buatan dengan menggunakan sistem AC paket. Udah bisa kita bayangin lah gimana pengeluarannya kan? Oke, paham. Next. Ini ada kebutuhan energi listrik. Bang Toro. Bang Toro. Kayak jaringan ya. Toro. Suaranya Bang Toro. Bukan, suaranya nggak dinyalain. Gimana menunggu suaranya Bang Tor? Oke, mantap. Layarnya ada. Layarnya ini di kebutuhan energi listrik Bang. Udah, persingkat waktu. Pak ya, baca Pak ya. Nah, jadi sebetulnya ini kita menyinggung AC split sih sedikit sebetulnya. Jadi dia berdasarkan PK-nya dan itu dibutuhkan mau ruangan berapa, dia butuh BTU berapa. Itu istilah dalam AC. Jadi kita harus kenal ya BTU per hour per jamnya. Jadi misalnya nih yang AC setengah PK tuh, setengah PK. Dia butuhnya tuh 3 kali 3 meter, dia tuh butuh ruang itu dia bisa si AC setengah PK tadi 5.000 BTU per hour gitu. Itu berikutnya sampai makin tinggi PK-nya, sampai misalnya tuh jarang 3 PK, kita 2 PK tuh misalnya dia bisa untuk mengcover ruangan 8 kali 6 misalnya. Nah, 8 kali 6 tadi itu asumsinya dari 2 PK tadi yang bisa mengeluarkan 18.000 BTU per hour. Jadi nanti kita ngitungnya pun berdasarkan jenis ruangan juga, karena kita keluarnya juga kan AC split, ya kan? Maka tetap harus dihitung bagaimana PK-nya gitu supaya bisa ruangan itu optimal.
sejuknya ya dan dinginnya. Kayaknya bisa dilihat deh dengan mudah itu ya di tabel itu. Mudah banget bisa dibaca ya kira-kira. Ya kan? Jelas. Oke. Nyala Next. ya itu ketentuan standar itu. Nah, jadi tadi bicara AC split tuh keluarannya. Nah, di sini ada ditampilin nih beberapa contoh nih dari yang terpusat tadi mesinnya dan ini letaknya di atas. Nah, ini sumbernya dari mana tuh? Dari Singlin-Tech. Kalau kita sudut kanan atas tuh. Jadi dari singlintech.com. Jadi dari situ kita ambil yang rooftopnya. Jadi ini sebetulnya banyak sih ya. Ini saya ngambil aja beberapa, cuma 3 aja ada jenisnya yang nomor 1 dengan kode model WRF sekian sekian sekian, kapasitas sekian itu bisa untuk 6.700 sampai 18.900 BTU yang tadi ya kita cerita tadi BTU ya. Oke, terus yang selanjutnya ada 24.100 sampai sekian dan yang agak besar di bawahnya itu bisa sampai 162.000 dia itunya yang untuk disuplainya tadi BTU-nya gitu. Ya, nanti kalau kita klik nanti muncul lagi keterangan yang lainnya sih sebetulnya. Cuman nggak apa-apa ini untuk tampilan supaya kita ngerti Web ini ya Pak ya? gimana sih bentuknya. Dari web ini ya? Betul. Oke. Nanti ditaruh di deskripsi deh linknya. Bener. Oke, next. Bisa dilanjut. Nah, ini kebutuhan energi listrik. Jadi sebenarnya kalau kita nih, kalau benar-benar mau ngitung harusnya memang orang yang ahli, bener ya nggak sih? Betul. Tapi kan kita minimal harus tahu ya kan, cukup rumit sih. Jadi tapi kita harus ya sedikit banyak tahu lah. Jadi awalnya sih gini, yang kita lihat paragraf kedua tuh dengan mengetahui jumlah ruangannya dan besaran ruangannya, itu clue-nya ya, jumlahnya dan besar ruangannya. Maka akan dapat diperoleh kebutuhan BTU per ruangnya tadi. Dan daya berapa yang dibutuhkan untuk mensuplai dari masing-masing tiap ruang. Nah, kalau kita udah dapat nih, misalnya ada 10 ruang, maka kita lihat tuh paragraf ketiga. Dijumlahkanlah keseluruhan unit-unit AC yang yang tadi 10 tadi kita jumlahkan berdasarkan tadi kan kita udah tahu berdasarkan BTU-nya udah dapat ruangannya besarannya kita jumlahkanlah itu berapa maka dapatlah total dari tadi yang 10 ruangan tadi maka baru kita beli mesin outdoor-nya gitu sih siklusnya supaya kita lebih memudahkan cara ngitung ya rumit tapi kayaknya kita permudah supaya kita masuk ke kepala kita benar nggak sih benar Oke, next lanjut contoh kasus. Nah, ini contoh nih. Aduh, pusing kepala jenderal kan gitu. Nah, jadi contoh kasus nih apartemen nih contoh gitu. Ada 100 unit nih. Jadi kita ambil luas kamarnya. Kamarnya 100 unit. 4 kali 4. Berapa sih jumlah kebutuhan daya yang dibutuhkan untuk suplai AC-nya? Kita bicarakan AC paket tadi ya, yang isinya apa tadi split. Nah, jadi penyelesaiannya gimana nih kan gitu. Jadi kita runut nih. Jadi ruangan besarnya kan 4 kali 4 tuh. Ya. Jadi 4 kali 4 itu 16. Nah, dari 4 kali 4 meter itu 16 dan 600 itu dari mana? Itu dari tabel yang di atas BTU tadi. Oke, yang dapat tadi. 9.600 BTU butuhnya. Itu satu ruangan itu. Ya kan? 4 kali 4 kan 16 tuh. Itu butuh 600 BTU. Maka dengan kebutuhan BTU di atas, ukuran AC yang bisa di cover untuk ruangan 4 kali 4 tadi itu 1,5 PK. 1,5 PK itu berapa? 12.000 BTU-nya. Kenapa harus di atasnya? Harus di atasnya kenapa? 12.000 itu kan mampu mengcover 1,5. Kita di atasnya itu supaya bisa optimal yang 9.600 tadi. Kalau misalnya kita pakai yang AC 1 PK, maka nanti dia akan ngeden. Arti ngeden itu gimana ya? Kerja keras untuk meninggalkan ruangan. Karena dia nggak sampai 9.600. Berarti lebih baik ditinggikan aja sekalian ya. Oke. Iya, jadi lebih tinggi dari ya kapasitas yang dibutuhkan satu ruangan tadi. Nah, terus tadi kan jumlahnya ada 100 tuh. Karena kita pakai AC yang 1,5 PK, jadi 100 kamar kan kali 12.000 BTU kan? Nah, maka dia 1.200.000 BTU. Dulu segitulah kebutuhan 100 kamar, gede ya. Nah, jadi mana gitu kan, maka kebutuhannya kita mau beli AC yang berapa, yang AC terpusat tadi itu, paket yang berapa, ya memang harus bisa memenuhi yang 1.200.000 tadi, kalau bisa di atasnya. Nah, jadi setelah melihat tabel yang tadi itu, maka di situ ada kita butuhkan itu tadi, yang jenis WRF 1209
120ZA. Itu yang ketiga. 2 unit ya, Pak ya? 2 unit, tahu dari mana? Coba klik yang slide 12. Oke, kita back, tag. Slide 12. Itu dia. Ya kan? Nah, yang paling bawah. Nah, itu yang di situ. Nah, itu setelah saya klik gitu kan, maka nanti dia terpilih yang itu yang bisa mengcover 1.200.000. Nah, balik deh, itu sekitar 300 kW ya sebelah kanannya kekuatannya ya. Oke. Nah, jadi karena dia butuh 2, ya kan? 300 kW tadi, kita anggap yang tertinggi, maka dia butuh 600 kW lah untuk kita bisa mensuplai listrik si outdoor tadi. 100 kamar itu ya? Yang 100 kamar tadi. Jadi, secara singkatnya seperti itu tadi. Gimana tadi? Berapa jumlah ruangnya, terus besar ruangnya supaya kita bisa menentukan jenis AC-nya. Habis itu kita bisa menentukan AC sentralnya atau AC pusat dipakai tadi. Nah, begitulah singkatnya. Memang agak rumit, tapi kayaknya kita sederhanakan jadi lebih mudah lah supaya di kepala kita ini gampang. Oke, next ya. Paham nggak nih guys? Aku tenang dapat 10 menit ya sih. Iya. Oke, nih. Aduh. Oh, ini jenis ya? Ini tadi. Ini tadi yang dijelasin itu yang saya blok, kita blok itu sudah yang capacity itu 120-300 kW. Dia bisa mengcover sekian ratus ribu sampai 1 juta. Jadi kena 1.200.000 kan? Yeah. Maka dia butuh 2 itu gitu. Lebih kan? 2 unit. Apa? Oh, berarti ini jenisnya lah ya, Pak ya? Iya benar. Oke, next. Next. Kebutuhan. Oke. Ajis aja, baca Jis, coba Jis. Simple ini. Kebutuhan ruang. Kebutuhan ruang AC paket ini sistem. Mesin outdoor terpusat. Oke. Kebutuhan ruang terbesar yang dibutuhkan untuk jenis AC paket ini yaitu pada mesin outdoor terpusatnya yang biasanya diletakkan di dak beton lantai teratas. Tadi Oke, satu ya. Yang kedua. Unit AC split ya. Ajis. Dia ngilang. Sambung Bang ya. Jadi ya kira yang pertama tuh mesin outdoor, yang kedua AC splitnya kayak yang udah dijelasin dari tadi di atas ya kan Pak Yo. Iya, oke. Pada dasarnya sama sih, AC split juga perlu. Oke, next. Fungsinya. Jadi kalau untuk fungsi-fungsinya ya pastinya nggak mungkin untuk di rumah sih ini. Ya kan Pak Yo. Nggak mungkin di rumah pakai AC package. Karena udah belinya aja udah mahal banget gitu kan. Ya udah pastinya itu pakai untuk bangunan-bangunan skala besar kayak mall contohnya. Mall digunakan untuk pendingin ruangan. Biasanya juga kan apartemen kayak contoh kasus kita tadi, apartemen yang 100 kamar. Kalau apartemen itu kan juga pastinya butuh yang banyak-banyak kan. Ya keluar sih Ajisnya. Oke. Yang ketiga tuh ya perkantoran, kayak perkantoran office tower. Biasanya itu pasti harus pakai sih ini. Terus hotel, nah ya hotel pasti pakai karena juga butuh kamar banyak yang untuk disuplai. Itu sih, itu sih kayak fungsi bangunan yang perlu menggunakan AC package in the system. Benar. Oke, kayaknya di situ aja nggak sih? Ya nggak? Udah. Memang sih sebenarnya itu doang yang apa? Nah itu doang Pak ya. Kemarin kita ngerjain sampai di situ. Tereng, thank you. Danke. Syukria. Ajis keluar nih, nggak seru. Iya. Nanti kita lanjut lagi video call pribadi. Jangan direkam di YouTube. Arigato gozaimasu kan gitu. Arigato gozaimasu. Kamsahamnida. Opunka. Bye. Bang Toro. Oke, bye pamit Toro. Opunka mal kita. Sawadika. Bye. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, cut, diputus, berhenti istirahat. Thank you ya. Bye.